Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bang Regar ada di Madura. Madura di daerah Koanyar ya, Koanyar Barat. Ini bertemu dengan Pak Ustadz Dopir ini, Pak Ustadz Dopir ya? Bukan Ustadz lah. Iya. Pak Dopir aja. Pak Dopir ya, mudah-mudahan Pak Dopir juga segera jadi haji ya. Amin. Amin amin. Udah haji kan Pak? Belum. Oh belum, mudah-mudahan teman-teman nih. Karena beliau ini sangat berjasa sekali di bidang memandikan jenazah. Ya, memandikan jenazah saya nggak berani loh. Teman-teman berani nggak? Coba kita tanya sedikit ya kesan-kesannya masalah memandikan jenazah. Gimana Pak memandikan jenazah itu? Waktu itu dulu ya, pertama kali saya itu memandikan jenazah itu kesannya takut sekali ya bos. Takut sekali itu. Saya pernah pertama kali itu memandikan jenazah itu 40 hari saya itu takut. Mau kencing takut, mau ke kamar buang air besar takut, mau tidur takut, kemana-mana itu diantar sama istri. Terbayang-bayang terus. Oh ya? terus mak, itu iya. Kalau itu lagi mandikan, kalau mayitnya itu biasa sih mendingan gitu kan itu ada mayat yang ada yang matanya ya tak agak terbuka itu terngiang-ngiang sampai 40 hari betul itu. Istilah kalau 40 hari itu kan udah mendingan gitu. Lah lama kelamaan alhamdulillah jadi terbiasa. Sudah enggak takut lagi sekarang. Sudah nggak takut lagi. Awalnya memang begitu takut. Tapi sekarang katanya malah kalau ada orang meninggal itu malah Bapak malah cepat-cepat katanya hadir ya untuk segera menyelesaikan fardu kifayahnya. Oh itulah Pak, kewajiban kita sesama muslim ya Pak ya. Kita wajib membantu. Harus itu Pak. Terus cara memandikan jenazah itu bagaimana Pak? Mungkin kan rekan-rekan juga banyak yang belum tahu ya prosesnya Pak, proses pemandian jenazah. Iya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah juga ya bagi kita ya. Prosesnya gini Pak. Sebelum kita proses memandikan, mayat itu ya Pak ya, itu dibersihkan dulu, ya kotorannya itu dibersihkan, ya alat kelaminnya dibersihkan, duburnya dibersihkan juga, baru proses memandikan. Awal sebelum kita proses memandikan itu disunahkan sang mayit itu diwudukan dulu Pak ya. Diwudukan? Iya dulu. Oh, jadi diwudu seperti biasa? Biasa ya. Diwudukan baru proses mandinya. Lah dalam mandinya itu yang wajib bagi sang mayit itu. Bukan wuduknya. Wuduknya itu sunnah. Oh berarti wudhu dulu ya, baru mandi. Baru mandi kan. Oh kalau kita kan selagi hidup mandi dulu baru wudhu ya. Tidak Pak. Kalau kita maksudnya lagi hidup mau sholat mandi dulu baru wudhu. Iya. Tapi kalau orang jenazah beda ya. Itu kan kalau mandi junub Pak ya sama buang hadas besar sama buang hadas kecil itu kan lain cara Pak. Iya. Kalau buang hadas besar ya kita bersih dulu baru wudhu ya. Kita itu wudhu buang hadas besar, ada hadas kecil ya. Kalau proses membuang hadas besar itu prosesnya harus wudhu dulu baru mandi dulu. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau seandainya jenazahnya itu ada mengeluarkan darah itu bagaimana? Dibersihkan dulu Pak. Bersihkan dulu. Misal kalau sudah dibungkus ya dibungkus udah rapi, kalau keluar ya itu sudah ulama memaafkan gitu Pak. Itu nggak masalah udah ya karena sudah proses dimandikan sudah selesai ya, akan prosesnya sudah selesai ya, ada yang darah yang keluar ya baru kita bungkus. Kalau toh itu baru keluar setelah kita bungkus itu maafun gitu, Pak. Ada nggak bacaan-bacaannya Pak untuk supaya memandikan jenazah itu misalnya matanya terbuka supaya tertutup itu ada nggak bacaannya? Sepengetahuan saya enggak. Cuma ditarik aja gitu ditutup aja. Kalau proses kita, kalau orang Madura itu biasanya dikasih koin ya matanya itu ya. Koin gimana? Koin itu uang koin itu, uang receh ya. Baru dikasih sama itu. Kedua pelopak matanya itu biasanya itu agak ketutup sendiri nantinya. Gitu. Walau nggak ketutup nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nanti dikasih tutup kapal. Iya, nanti kan ada penutupnya.
gimana caranya prosesnya pembungkusan itu kan banyak yang di lain tempat itu banyak yang nggak tahu prosesnya. Yang praktis itu kayak apa, yang sunnahnya kayak apa kan. Oh, coba Pak. Kalau cara pembungkusannya itu Pak ya. Kalau dulu itu kalau yang ada di kitab itu kita kalau bungkus ada kan tiga lapis ya. Ada 3 lapis. Kain kapannya itu? Iya, kain kapannya ada 3 lapis. Itu Pak kalau apa itu? Kalau dulu kita buat apa pembungkus itu ada apa sayapnya. Itu? Ada sayapnya. Nah sekarang ada tren baru, ya itu ada tren baru. Itu tidak usah pakai apa itu sayap. Langsung aja kain kafan itu ya dilapis 3, langsung di 3 baru dibuatkan apa itu ya Pak? Dibuatkan agak kayak kaos itu di lehernya, dilubangin buat untuk membuka ya. Untuk memasukkan kepalanya baru kita tutup gitu. Prosesnya agak simpel itu. Ya itu harus ada prakteknya itu bos. Kalau ada praktek nggak bisa itu. Terus ada proses. Masalah mencucikannya kan orang ini identiknya cuman memandikan. Udah bersih mandi, cuman identiknya mensucikan itu tidak sama dengan yang apa yang kita praktekkan dengan apa yang dilakukan banyak orang. Kadang itu banyak kurang mensucikan lah. Kurang suci gitu ya. Bagaimana mencucikannya yang sempurna? Sempurna. Gitu. Gimana Pak Haji? Mencucikannya yang sempurna. Ya prosesnya dibersihkan dulu itu bos ya. Iya, makanya. Prosesnya itu dibersihkan dulu ya kotoran-kotorannya itu. Yang sudah kita Pak ya. Yang tadi kita terangkan dulu ya. Ya. Kan prosesnya kita bersihkan dulu kotorannya yang ada di dubur itu kita apa kalau istilahnya itu di apa ya Pak ya di core ya Pak ya. Apa itu? Oh, dibersihkan. Iya. Sampai batas apa? Batas masuk ya. Batas ya, itu. dubur itu enggak licin. Kalau masih licin itu berarti kotorannya masih ada. Nah, baru setelah proses pembersihan itu udah selesai, barulah itu proses pemandian. Nah, dalam proses pemandian itu bos, belum suci itu. Itu cara kan itu membersihkan. Belum proses pemandian. Baru kalau proses pemandian itu yang pertama kita lakukan itu wudu dulu. Sang mayit itu diwudukan dulu. Karena wudu itu termasuk dari sunnah mandi. Ya. Sebab kalau mandi itu sunnah apa? Wudu itu tidak wajib. Cuman sunnah. Baru kita proses mandi. Cara proses mandi itu gimana itu Pak ya? Kita siram bagian kanan 3. Ya. 3 kali. Bagian kanannya ya Pak. Suar 3 kali, baru bagian kirinya 3 kali. Tapi dibalik ya. Dibalik baru disiram lagi. Kanan dulu ya. Baru balik kiri kita proses biar merata itu air yang nyampe pada tubuh sang mayit itu prosesnya Bang. Oh, begitu prosesnya. Jadi demikian untuk pemandiannya dulu ya. Kali ini kita pemandian, nanti kapan-kapan kita pengkapanannya. Ya, kita bertahap. Nanti berikutnya kita langsung ke masjid. Beliau ini adalah takmir masjid di masjid apa? As-Solako. Betah Timur. Betah Barat. Masjid As-Solako Betah Barat. Bagi rekan-rekan yang mau bersedekah ke sana silakan. Di Betah Barat Masjid As-Solako. Ya, dengan Ustadz Haji Dofir. Amin. Barakallah. Semoga kita sehat, dapat rezeki yang banyak, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.